Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang sehingga kita dapat hadir pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Agi Ahmad Ginanjar, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, saya Saskia Julia Medina dengan nomor induk mahasiswa P206205340032 dari program studi D4 Keperawatan kelas 2A. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan laporan hasil penelitian sederhana yang berjudul Penggunaan Internet sebagai Sumber Belajar Akademik di Kalangan Mahasiswa. Laporan ini disusun sebagai pemenuhan tugas 12 dalam rangkaian pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya memohon perkenanan Bapak dosen untuk berkenan menyimak pemaparan saya. Saat ini internet telah menjadi salah satu sumber belajar yang paling mudah diakses oleh mahasiswa. Berbagai informasi akademik seperti jurnal, e-book, artikel ilmiah, dan materi pembelajaran dapat diperoleh dengan cepat melalui internet. Namun tidak semua mahasiswa memanfaatkan internet secara optimal untuk belajar. Salah satu faktor yang memengaruhi hal tersebut adalah motivasi belajar mahasiswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi, cenderung lebih aktif dan lebih efektif dalam menggunakan internet untuk mendukung kegiatan akademiknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara motivasi belajar dengan penggunaan internet sebagai sumber belajar akademik. Hal ini penting karena meskipun internet mudah diakses, pemanfaatannya belum tentu efektif tanpa adanya motivasi belajar yang baik. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat apakah motivasi belajar benar-benar berperan dalam optimalisasi penggunaan internet untuk kegiatan akademik. Lalu, metode penelitian yang saya gunakan, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif koresional. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert untuk mengukur tingkat motivasi belajar mahasiswa. Metode ini digunakan untuk melihat hubungan antara motivasi belajar dan penggunaan internet sebagai sumber belajar akademik. Lalu, selanjutnya, Motivasi belajar merupakan dorongan yang berasal dari dalam maupun luar dari diri seseorang yang menimbulkan semangat untuk belajar dan mencapai tujuan akademik. Dalam penelitian ini, motivasi belajar dianggap sebagai faktor penting yang memengaruhi bagaimana mahasiswa memanfaatkan internet sebagai sumber belajar. Lalu ada teori self-determination theory. Penelitian ini menggunakan teori SDT, teori yang dikemukakan oleh Edward Deci dan Richard Ryan. Menurut teori ini, motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik berasal dari minat dan keinginan pribadi untuk belajar, sedangkan motivasi ekstrinsik berasal dari faktor luar seperti nilai, penghargaan, atau tuntutan akademik. Lalu slide selanjutnya, slide 6. Terdapat 3 dimensi motivasi belajar dalam penelitian ini. Pertama, motivasi intrinsik, yaitu dengan dorongan dari dalam diri untuk memperoleh pengetahuan. Kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan yang berasal dari faktor luar seperti nilai atau penghargaan. Ketiga, ketekunan belajar, yaitu kemampuan mahasiswa untuk tetap konsisten dan berusaha dalam belajar meskipun menghadapi berbagai kesulitan. Lalu yang selanjutnya, slide 7.
Internet menyediakan berbagai sumber informasi yang dapat mendukung proses pembelajaran. Mahasiswa yang memiliki motivasi belajar tinggi biasanya lebih aktif dalam mencari informasi akademik, baca referensi ilmiah, serta memanfaatkan sumber belajar yang tersedia secara online. Dengan demikian, penggunaan internet yang tepat dapat membantu peningkatan pemahaman materi dari hasil belajar mahasiswa. Lalu yang selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar memiliki peran penting dalam penggunaan internet sebagai sumber belajar akademik. Motivasi belajar terdiri dari motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan ketekunan belajar. Semakin tinggi motivasi belajar mahasiswa, semakin efektif pula pemanfaatan internet dalam mendukung proses pembelajaran dan peningkatan presentasi akademik. Yang selanjutnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak dosen. Mungkin dicukupkan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.